Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya atas nama pribadi menghaturkan jazakumullahu khairan katsira atas undangan yang berharga ini. Masya Allah, tabarakallah. Serasa saya ada di tengah-tengah bintang gemintang yang mengusung mercusuar peradaban, insya Allah. Duat ilallah yang ada di pimpinan wilayah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung yang sangat bersemangat untuk menangkap isu-isu yang bersifat nasional, regional, bahkan internasional. Dan hari ini saya mendapatkan amanah yang sangat berharga untuk menyampaikan satu persoalan penting, yakni menyoal fatwa kebangsaan. Tentu fatwa kebangsaan dalam arti perspektif Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Karena bangsa ini dimiliki oleh banyak kalangan dari berbagai suku dan ras tentu saja, maka kita kerucutkan perspektif Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebagaimana yang pernah diluncurkan pada rapat koordinasi nasional di Sumatera Barat, di mana Majelis Fatwa Dewan Dakwah Pusat mengeluarkan 5 fatwa kebangsaan terkait hal-hal yang penting menyangkut soal bagaimana kita dan hubungan kita dalam bernegara. Saudara-saudara, saya merasa tersanjung sekali mendapatkan amanah ini. Mengapa? Karena amanah ini amanah yang sangat besar, apalagi kita sama-sama menyadari kini Dewan Dakwah dihadapkan dengan banyak persoalan yang bagaimana kita harus mampu, yang Allah yarham Pak Natsir mengingatkan kita semua, berpandai-pandailah berpirau di tengah gelombang ombak. Para ulama muktabar kita sebut Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ulama yang sangat populer di kalangan mazhab Syafi'i secara fikih, ulama yang sangat dikenal, dijadikan rujukan di kalangan paham Asy'ari, ya, dari sisi usuluddin. Menulis kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikenal sebagai Muhyi Athar As-Salaf. Ulama yang menghidupkan pandangan-pandangan kaum salaf, pemikiran kaum salaf. Beliau juga menulis Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Demikian pula Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga menulis Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Ini menunjukkan bahwa tugas dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sudah sangat tepat, sesuai dengan ulama-ulama muktabar di segala zaman dan dari berbagai cara pandang pikiran terhadap Islam. Kita tidak bicara Asy'ariyah kah, tidak bicara Hanabilah kah? Ya. Bahkan kita pun harus menepis, bahkan mendudukan posisi apa yang menjadi isu kekinian. Islam dan kaitannya dengan Wahabiyah dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya ternyata apa yang mereka gulkan sama, bagaimana menegakkan al-amru bil ma'ruf
wa nahyu anil munkar. Grand Syekh Azhar, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud. Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, beliau punya kitab. Kitab ini diterbitkan di Madinah. Ma'al Aqidah wal Harokah wal Manhaj. Apa kata beliau? Apa kitab itu isinya seperti apa? Rukun iman wajib ditegakkan. Rukun Islam juga wajib ditegakkan. Apalah artinya rukun iman dan rukun Islam, di mana kita memiliki kewajiban untuk menegakkan, sementara kawalannya tidak ada. Maka al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar merupakan kawalan terhadap tegaknya rukun iman dan rukun Islam. Maka sudah sangat tepat para orang tua kita dulu dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang mengedepankan ayat Allah yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hampir semua para ulama muktabar di segala zaman, ulama-ulama kita, baik salaf ataupun khalaf, mutaqaddimin atau muasirin, semua sepakat. Kesimpulannya, ayat pertama, kuntum khairu ummah, menunjukkan bahwa dakwah itu ada yang sifatnya bagaimana dakwah bisa dijalankan sesuai dengan kewajiban pribadi masing-masing. Dan kehidupan pribadi masing-masing kita bisa mencontoh kepada 3 generasi emas. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi ada dakwah yang harus digulirkan secara kolektif kolegial. Kolektif kolegial ini yang dipegang oleh Dewan Dakwah dalam bahasa yang sudah lumrah, al-amal al-jama'i. Bagaimana kita membangun amal kebersamaan, bahwa dakwah merupakan proyek raksasa, kata Pak Nasir. Oleh karena itu tidak bisa dihadapi menurut pribadi-pribadi, tetapi harus pasukan khusus. Maka kalimatnya wal takum minkum ummatun, hendaklah ada sekelompok umat. Itu artinya ini bicara Dewan Dakwah berarti bicara wal takum minkum ummatun, hendaklah ada pasukan khusus. Yang dimaksud pasukan khusus tentu termasuk di dalamnya dalam tafsir kekinian kita, Dewan Dakwah masuk di dalam mengambil bagian sebagai mana yang tertera dalam 5 fungsi Dewan Dakwah. Baik, walifidin azakumullah, dalam rangka al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yang harus terus digulirkan ini, Dewan Dakwah pun mengalami tentu pasang surut, ya, dinamika yang kita sama-sama tahu, sama-sama paham bahwa Allah yarham Pak Nasir selalu membawakan ayat hadis Nabi SAW. Tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Demikian Allah memutarkan hari demi hari. Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini ada sunnatullah yang disebut dengan sunnatul mudawalah, siklus kehidupan. Apa yang sudah kita lakukan di tahun 2022 menjadi potret kaleidoskop tersendiri. Dan alhamdulillah Dewan Dakwah Lampung pagi ini ibarat sedang memotret apa yang sudah kita lakukan dan mempersiapkan apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Maka kita harus memotret dulu tentang kaleidoskop 2022-nya. Persoalan apa saja yang sudah ditunaikan, persoalan mana saja yang belum ditunaikan, dan mana-mana saja yang masih menjadi ganjalan keganjilan di dalam perjuangan kita. Banyak sekali tentu saja, ya, persoalan-persoalan ekonomi, sosial, politik, budaya, hankam, yang semua kita insya Allah
di Dewan Dakwah sudah familiar untuk membahasakan dan menuangkan dalam perjuangan seperti apa. Apa yang kita lakukan, itu yang kita tulis. Apa yang kita tulis, itu yang kita amalkan. Sesuai dengan program jihad, sesuai dengan program kerja, khidmat kita di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kemudian, untuk mengantarkan diskusi kita pagi ini sangat menarik, karena Dewan Dakwah pernah meluncurkan buku ini, ya, Fatwa Kebangsaan Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan mendapatkan respon yang sangat positif. Tentu saja sekalipun plus minus pasti ada, ya, pro kontra pasti terjadi, tapi ala kulli hal ini harus berjalan dan tetap harus dijalankan tentu saja, karena kebutuhan umat tidak bisa dinafikan, ya. Termasuk kebutuhan daerah yang selalu menunggu apa respon Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat dalam hal ini. Kalau di sini disebutkan ada 5 persoalan yang sangat krusial, esensial, ya, sangat penting untuk dibedah, dikaji, dan disosialisasikan. Memang selama ini dari Majelis Fatwa itu sendiri yang dipimpin Kiai Haji Ustaz Samsul Bahri Ismail, ya, dan saya sendiri sebagai bidang pengkajian dulu atau bidang pemikiran dan gozul fikri hari ini, tentu kita hanya melahirkan sebuah produk, adapun sosialisasinya sangat tergantung kepada daerah, merespon atau tidak. Artinya, silakan daerah memanggil kami, mengkomunikasikan kepada kami seperti ini. Maka kami bisa berkomunikasi dengan baik, secara langsung, mubasyarah, sehingga diskusi bisa berjalan lancar, dan insya Allah ini merupakan keteladanan yang sangat berharga dari Provinsi Lampung. Saya pikir ini pertama kali ini fatwa kebangsaan yang dimunculkan oleh Majelis Fatwa Dewan Dakwah dibedah di daerah. Ini akan menjadi contoh bagi provinsi-provinsi yang lain. Yang pertama, kami apresiasi dulu ucapan selamat, ya, dan sukses untuk Dewan Dakwah Provinsi Lampung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Baik, kita memasuki materi ini. Menyoal fatwa kebangsaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Saya katakan sebelumnya bahwa ini sebuah pandangan pribadi, karena memang belum ada rapatnya, ya, belum ada musyawarah khususnya. Seperti apa suara yang bisa diambil? Yang jelas sudah ada di sini. Kalau kesimpulannya, substansinya, argumennya sudah ada di sini. Tapi yang paling penting untuk kami sampaikan, bagaimana memahamkan para aktivis duat ilallah, khususnya di daerah, yang menjadi penyangga muayyidat dakwah rumah besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Justru dalam pandangan saya, yang harus dikokohkan dan dikuatkan itu adalah bagaimana kita memahami muqaddimah, pendahuluan dalam memahami argumen-argumen hukum. Ya, kalau substansi, kesimpulan, itu memang itu sudah menjadi tugas Majelis Fatwa, tugas pusat kajian, ya. Tapi pemahaman yang merata dari setiap aktivis dakwah, modalnya memang harus ada. Bagaimana kita memperkaya diri dengan argumen-argumen untuk memahami semua qadaya, semua persoalan, semua masalah yang ada di hadapan kita. Saya bagi menjadi 5 kategori pembahasan singkat, ya. Alhamdulillah tadi sudah disiapkan para musrifah, ya, yang akan menjadi notulen. Insya Allah nanti saya sendiri menulis, ya, karena biasanya menulis itu ada 2, menulis dulu lalu dibahas. Nah, yang kedua justru yang lebih menarik, dibahas dulu lalu ditulis, ya. Nah, ini saya lagi menggunakan metode membahas dulu lalu nanti ditulis, ya. Baik. Makanya saya belum memberikan tulisan kepada Ustadz Ansori, ya. Biasanya saya sudah lebih dulu memberikan tulisan.
Tapi kita diskusi dulu, nah nanti kita tulis. Baik. Dan alhamdulillah di sini sudah ada para notulen ya. Yang pertama, wajib bagi para aktivis, para duat ilallah memahami definisi hukum dalam Islam. Jadi apa itu hukum? Seperti apa hukum dalam Islam? Bahasa hukum dalam Islam yang dipakai oleh para ulama dengan 3 istilah. Ya. Kadang hukum disebut syariah. Kadang hukum disebut fikih. Kadang hukum disebut qanun. Ya. Ada syariah, ada fikih, ada qanun. Apa arti syariah? Seorang ulama bahasa yang sangat populer, namanya Imam Ibnu Mandur. Beliau punya kitab judulnya Lisanul Arab. Berjilid-jilid. Insya Allah para kiai sudah paham. Berjilid-jilid. Syariah asal arti mata air. Kenapa disebut mata air? Karena memang bangsa Arab dulu, di situ ada mata air, maka di situ ada kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang disebut mata air hukum? Mata air hukum tiada lain dan tiada bukan adalah taraktu fiikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian dijamin tidak akan pernah tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang kepada 2 perkara itu. Nah, 2 perkara yang dimaksud adalah kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Quran dan sunnah itulah disebut sumber hukum. Ya. Jadi sumber mata air hukum itu ada pada Quran dan sunnah. Maka ketika kita bicara syariat, berarti kita bicara dalil-dalil yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, para peserta silaturahim yang sangat terhormat ini. Yang kedua, ketika Quran dan sunnah dipahami, ditafsirkan oleh ahli ilmu, maka bergeser namanya. Bukan lagi syariah, bukan lagi sumber, tapi sudah merupakan pandangan hukum. Berarti syariah adalah sumber hukum, sementara pandangan hukum itulah yang disebut dengan fikih. Al-fiqhu lugatan al-fahmu wastilahan yuqalu ala dalili wal qaidatil kulliyah. Apa itu fikih? Fikih menurut bahasa adalah paham. Menurut istilah dikatakan berdasarkan dalil dan kaedah-kaedah yang menyeluruh. Artinya apa? Bicara fikih, bicara kaedah. Ya, bicara fikih, bicara kaedah. Oleh karena itu, lahirlah ulama-ulama madhab. Mengapa muncul Imam Abu Hanifah? Mengapa muncul Imam Malik? Mengapa muncul Imam Ahmad bin Hambal? Mengapa muncul Imam Asy-Syafi'i? Rahimahullahu anhum. Semua itu menafsir apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pandangan ulama terhadap teks yang ada dalam wahyu, terhadap teks yang ada di dalam hadis Nabi, maka itu disebut pandangan fikih. Ya. Pandangan hukum atau disebut fikih. Ya. Nah nanti fikih kan banyak. Ya. Fikih toharoh, fikih jinayah, fikih muamalah, ya, termasuk di dalamnya ya bernegara itu, fikih pernikahan, fikih jihad, nah itu fikih, pandangan fikih. Yang ketiga, ketika pandangan fikih ini sangat banyak, tak terhitung jumlahnya,
Islam menyebar di seantero jagat, setiap dunia, setiap ulamanya merespon apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah, lalu punya penafsiran tersendiri sesuai dengan kondisi zamannya, sesuai dengan kondisi bangsanya. Maka bukan hanya sekadar bergeser dari syariah yang paling pokok Quran dan Sunnahnya, tapi pandangan para ulama fikihnya pun berubah. Yang memiliki di situ ada perubahan-perubahan yang signifikan, yang disesuaikan, munasabat dengan apa yang mereka alami di negerinya masing-masing. Maka kalau sudah pandangan di mana kekuasaan terlibat di dalam aturan-aturan hukum agama, maka hukum berubah nama. Bukan hanya fikih, tapi berubah menjadi konun. Ya, jadi ada syariah, sumber hukum, ada fikih, pandangan hukum, dan yang ketiga konun, aturan hukum di mana kekuasaan terlibat di situ. Yang terakhir inilah yang disebut konun. Bagaimana ulama-ulama kita berjibgahnya, perkasanya, mencurahkan kekuatan ilmu pengetahuan di dalam mengawal hukum demi hukum yang harus selaras dengan kondisi bangsa yang ada. Kita kenal Profesor Dr. Muhammad Rashidi, Menteri Agama pertama dari Masumi, ya. Kita boleh bangga. Kita boleh bangga kita pernah memiliki seorang menteri yang sangat luar biasa. Profesor Dr. Muhammad Rashidi, dengan produk-produk hukum yang dikeluarkannya, dalam arti beliau mengawal, ya, dengan para ulama yang lain mengawal, dan ulama selalu terlibat bagaimana memancangkan tiang pancang keagamaan di negeri ini. Maka lahirlah berbagai macam undang-undang, undang-undang peradilan anak, undang-undang kewarisan, undang-undang ya, apalagi undang-undang penodaan agama dan lain-lain. Tidak ada yang bertentangan dengan falsafah negara, tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tetapi fikih yang menjadi pandangan para ulama di dalam menegakkan ajaran agama terlaksana. Nah, ini hebatnya orang tua kita. Ini hebatnya orang tua kita. Maka kita boleh bangga, ya. Berbangga berlebihan itu tidak boleh, tapi bangga dengan prestasi yang mereka telah ukir, nah, kita boleh untuk kita tiru. Betapa hebatnya. Yang hari ini kita tahu, kita sadar banyak yang menggugat. Undang-undang penodaan agama digugat, undang-undang perkawinan digugat, dan lain-lain. Ya. Nah, ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Dewan Dakwah Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, ya, dengan kekuatan ormas yang dimiliki, alhamdulillah berhasil menggagalkan pandangan-pandangan, upaya-upaya untuk menghilangkan undang-undang penodaan agama. Contohnya tahun 2018, alhamdulillah Dewan Dakwah maju di garda yang paling depan, ya, bersama komponen yang lain untuk mewakili. Alhamdulillah. Dan saya terlibat langsung, ada 15 kali persidangan waktu itu di Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang penodaan agama. Dan kita berhasil. Ya, yang menggugat pihak mana? Pihak Ahmadiyah. Dukungannya dari siapa? Dari komunitas Syiah. Siapa lagi? Komunitas liberal. Alhamdulillah. Saya masih ingat, saya juga menulis waktu itu, ada 3 tulisan saya untuk menjadi bahan pembelaan agar undang-undang penodaan agama tidak diselewengkan. Yang pertama, tikungan tajam logika Ahmadiyah. Itu silakan dilihat tulisan kami. Yang kedua ada akidah khotamun nabiyyin, bantahan terhadap mereka yang meyakini adanya nabi bayangan.
Yang ketiga, quo vadis, hak asasi manusia. Karena mereka seringkali menggunakan narasi-narasi hak asasi manusia, kita bantah. Bagaimana pandangan ulama-ulama organisasi komprehensi Islam yang telah mengajukan ke PBB langsung terkait pentingnya perhatian PBB terhadap negara-negara Muslim terkait hak asasi manusia. Nah, silakan dibaca. Nah, ini konun ya, konun. Nah, maka termasuk fatwa kebangsaan yang kita akan bahas ini masuk di dalamnya. Bagaimana Dewan Dakwah bisa merespon persoalan-persoalan agama yang di situ sangat kental kekuasaan ikut terlibat. Dan tidak mungkin kita tidak melibatkan. Nah, ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, walaupun tentu ini persoalan yang berat bukan berarti harus ditinggalkan, tapi berat harus kita hadapi dan kita harus cari solusi. Nah, jadi yang pertama persoalan hukum dalam Islam tadi ya. Sumber hukum, syariah, pandangan hukum, fikih, dan bagaimana keterlibatan kekuasaan di dalam menertibkan hukum-hukum, maka di situ ada kolaborasi, di situ ada sinergi, itulah disebut konun. Jadi membahas, menyoal fatwa kebangsaan, itu artinya kita tengah berbicara tentang konun di negeri ini. Ya, ini menurut hemat pandangan saya. Yang kedua, para duat ilallah, aktivis dakwah yang sangat terhormat, perlu dibedakan antara sumber hukum, sumber istimbat hukum, dan satu lagi adalah sumber konstitusi dalam bernegara. Kalau dikatakan sumber hukum, yakni masdarul huda, sumber petunjuk. Bahasa para ulama, masdarut talaki. Apa masdarut talaki kita? Apa pijakan hukum kita? Jelas, pijakan hukum kita, masadirul ahkam kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap tidak keluar dari Quran dan Sunnah Nabi. Tapi kalau ditanya masadir istinbatil ahkam, nah ini beda. Sumber-sumber penyimpulan hukum. Nah, di sini kita sering banyak mengalami persimpangan pendapat yang wajar. Bagaimana tidak wajar? Bukankah setiap ulama, ahli ilmu, atau madhab yang berbeda memiliki kriteria, karakteristik, rumusan-rumusan, cara menyimpulkan hukum yang berbeda? Ketika cara merumuskan hukum yang berbeda, maka istimbat hukum, kesimpulan hukumnya pun berbeda. Maka harus dibedakan antara sumber hukum dan sumber cara menyimpulkan hukum. Nah, masadir istimbat ahkam, para ulama mengatakan ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf alaih. Ada yang ulama sepakat, tidak ada yang tidak sepakat bahwa sumber penyimpulan hukum Islam cukup kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Nah, ini pegangan yang mensepakati bahwa tidak ada yang silang pendapat bahwa sumber hukum dalam Islam itu Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Quran berarti diterima, sesuai dengan Sunnah berarti diterima. Tidak sesuai dengan Quran ditolak, tidak sesuai dengan Sunnah ditolak. Nah, itu menggunakan sumber hukum yang paling pokok, masdarul huda atau masdarut talaqi. Yang kedua, ada yang mukhtalaf alaih. Ada yang dibincangkan, fihi nadhar. Ada yang dikomentari, didiskusikan kembali, sehingga menjadi persoalan-persoalan yang debatable di dalam menyimpulkan hukum. Ini yang disebut dengan satu, ya, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, al-martabatul ula. Nah, ini yang mukhtalaf, ya, yang mukhtalaf, yang dipersoalkan oleh para ulama. Al-martabatul ula, Quran, Sunnah, Ijma. Quran, Sunnah, Ijma. Nah, ini
sumber-sumber cara menyimpulkan hukum. Kembali ke Quran, kembali ke sunnah, kembali ke ijma. Nanti persoalan ijma, ada pendapat lagi. Apakah ijma yang dipahami, yang dipakai hanya ijma sahabat? Apakah ijma salafun sholihin? Apakah ijma ulama madhab? Bisa dijadikan sebagai takaran hukum. Nah, jadi ini yang disebut al-martabatul ula. Martabat yang pertama sudah mulai diikhtilafkan. Ada yang berpegang kepada Quran dan sunnah saja tadi. Nah, sekarang Quran, sunnah, ijma. Ya. Ada lagi yang disebut dengan al-martabatus tsaniyah. Martabat yang kedua, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ini menempati ranking ya di kalangan madhab Syafi'i, katakan. Kalangan mayoritas di negeri ini. Wajar? Wajar. Ya. Kenapa wajar? Karena banyak merujuk kepada kitab-kitab imam madhab yang berhaluan Syafi'i dan lain sebagainya. Nah, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ada lagi al-martabatus salisah. Ada tingkatan yang ketiga, saudara-saudara. Quran, sunnah, ijma, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istisbab, qaul sahabi, urfi, syaddud dari'ah, syar'u man qablana. Bayangkan. Jadi para ulama sangat wajar ketika menyimpulkan kesimpulan hukum Islam, satu sama lain berbeda-beda. Maka lahirlah kaedah ijtihad, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama ahli, benar-benar ahli, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa digugurkan dengan ijtihad ahli ilmu yang lain. Nah, nanti kita petakan ijtihad ulama yang mana yang tidak bisa digugurkan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan, qaulun wa fi'lun tuqbalu wa turaddu illa bi sahibi hadal qabr. Pendapat manapun bisa diterima, bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini, sambil menunjuk kepada kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam metode istimbat saja, ulama memiliki rumusan-rumusan yang berbeda dari martabat-martabat tadi. Kemudian yang ketiga, ya, masadir at-taknin al-watani. Nah, ini ya makin banyak lagi pandangan-pandangan yang bisa jadi ada yang bisa paham, ada yang tidak paham, ada yang setengah paham, ya. Nah, jadi ini yang mungkin dalam bingkai organisasi, dalam bingkai gerakan dakwah nasional, ini yang harus kita sepakati. Oleh karena itu, kenapa harus ada fatwa kebangsaan yang bisa jadi dipahami oleh bawah, dipahami oleh daerah, ada yang langsung paham, ada yang tidak paham, ada yang masih mempertanyakan. Itu adalah sesuatu yang wajar dari fitrah manusia yang memang memiliki rasa ingin tahu yang sangat dalam. Nah, oleh karena itu, masadirut taknin al-watani ini yang harus betul-betul dirumuskan dan akan mengalami perubahan tentunya. Maka disinilah kita mengenal kaidah apa? Tagoyurul ahkam bitagoyuril ajman wal amkinah. Bahwa proses hukum bisa saja berubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Ya, di mana zaman bisa saja berbeda. Satu sama lain bisa saja berbeda. Nah, ini perlu banyak dipahami. Tentu saja terkait fatwa kebangsaan pun seperti itu. Betul, di dalamnya ada unsur akidah, di dalamnya ada unsur syariah, di dalamnya ada unsur urfi, di dalamnya ada unsur yang terkait dengan sifat-sifat kebangsaan dan lain sebagainya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, ini memetakannya seperti apa? Nah, ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi di mana undang-undang kita pun jangankan sesuatu yang memang sudah absah, ya. Jangankan yang tidak absah. Yang nyata-nyata sudah absah pun, bukankah amandemen demi amandemen sampai hari ini masih terus bergulir? Kan begitu ya? Maka ini menjadi tantangan hukum. Maka saya percaya dengan pidatonya Profesor Dr. Yusril Ija Mahendra 10 tahun silam, ya, 10 atau 15 tahun silam, saya sendiri masih mahasiswa waktu itu, mendengarkan pidato beliau di silaturahim Dewan Dakwah yang
keberapa begitu, masih zaman awal-awal Ustadz Suhada Bahri ya. Beliau pernah menyatakan begini, pertarungan kita ke depan adalah pertarungan hukum. Jadi pertarungan kita ke depan adalah pertarungan hukum. Itu artinya para aktivis dakwah, para da'i ilallah merupakan satu keniscayaan harus betul-betul memahami perjalanan hukum itu sendiri. Nah ini, oleh karenanya ini sangat penting sekali memahami masadir at-taknin al-watani. Kalau ditanya sumber konstitusi negara apa? Ya tentu saja ketika kita menjawab Quran dan Sunnah jadi salah ya. Ketika kita menjawab Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas jadi salah. Nah, tapi kalau ditanya sumber konstitusi bernegara, maka tentu jawab kita falsafah negara yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, catat baik-baik ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang harus betul-betul distabilo, betul-betul digaris tebal, betul-betul digaris bawahi. Inilah apa artinya hujah kita ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum yang melibatkan prinsip-prinsip bernegara. Oleh karena itu, alhamdulillah, seperti yang saya lakukan akhir November kemarin dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, bagaimana cara kita membela undang-undang yang mencoba dikritisi oleh pihak-pihak tertentu, mungkin untuk dihilangkan ataupun sekedar untuk ditafsir ulang, ya. Nah, contoh, Undang-Undang Perkawinan tahun 74 terkait dengan ya perkawinan, di mana dinyatakan di situ perkawinan dianggap sah apabila dilakukan oleh penganut, ya, penganut sesama agama begitu. Dan itu artinya undang-undang tersebut mengharamkan, tidak bolehkan perkawinan beda agama. Nah, Dewan Dakwah maju lagi. Dewan Dakwah maju lagi, Majelis Ulama maju lagi untuk melakukan pembelaan sebagai pihak terkait untuk mencoba menjawab pihak pemohon. Mereka datangkan ahlinya, ya kita pun menurunkan ahli-ahli kita, ya. Ada ahli hak asasi manusia, ada ahli hubungan internasional, ada ahli teori-teori hukum Islam, teori hukum positif, ya. Bagaimana pandangan keulamaan, bagaimana pandangan ulama muktabar kita. Nah, qadarullah, akhir November kemarin, alhamdulillah, saya juga ikut terlibat, diminta oleh tim lawyer untuk menyajikan keharaman perkawinan beda agama dalam Islam. Silakan dilihat, bisa dilihat tulisan kami yang saya bacakan di Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan apresiasi yang cukup termasuk dari para hakim konstitusi. Alhamdulillah, ya. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita memahami perjalanan proses hukum demi hukum, di mana kita tidak pernah meninggalkan kode etik bernegara ini. Nah ini, maka fatwa kebangsaan pun ini menjadi jembatan untuk bisa memahamkan keagamaan kita yang cara-cara berkonstitusi. Dan itu memang sebuah harapan dari Allah Yarham Pak Natsir sendiri bahwa perjuangan kita adalah perjuangan konstitusional. Yang kedua, di samping falsafah negara yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, yakni Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya melindungi hak segala bangsa, termasuk bagaimana seorang penganut agama menunaikan ajaran agama. Terakhir, bicara fatwa berarti bicara ijtihad dan mujtahid. Ya. Apa itu ijtihad? Istidrogul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal kitabi was sunnah. Mencurahkan akal pikiran dengan menyimpulkan hukum syara berdasarkan pertimbangan Quran dan Sunnah. Siapa yang harus berijtihad? Nah, ini kan jadi persoalan. Maka para ulama membagi ahlul ijtihad itu menjadi 5. Tuh. Saya tidak tahu majelis fatwa kita termasuk yang mana. Saya tidak tahu posisi saya sebagai anggota di mana. Saya tidak tahu posisi para kiai, para tokoh kita seperti apa. Nah ini, mari kita lihat.
potretnya Profesor Dr. Wahbah Juhaili, seorang pakar hukum dari Syria, mengatakan bahwa ahlul ijtihad itu ada 5. Yang pertama ada yang disebut mujtahid mustaqil. Mujtahid mandiri. Dia cari hadis sendiri. Dia koreksi hadis sendiri. Dia meneliti sahih dhaif sendiri. Dia pun menyimpulkan sendiri. Nah, kalau sudah serba sendiri dan dia ahli ilmu, siapa yang membantah? Ya. Oleh karena itu, yang seperti ini ada pada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Maka mereka dijuluki sebagai imam madhab. Imam yang tempat merujuk pendapat mereka. Nah, maka satu sama lain tidak saling menjatuhkan hasil ijtihadnya karena mereka ahli ilmu yang sudah dikuatkan dengan disiplin ilmu. Mustaqil, mandiri mereka. Ada yang di bawah mustaqil, namanya apa? Mutlak ghair mustaqil. Mujtahid mutlak, ghair mustaqil. Mandirinya tidak seperti mustaqil, tetapi mumpuni dalam hal ilmu. Ada lagi tingkatan paling bawahnya, takhrij. Ahli ijtihad takhrij disebut juga ahli ijtihad fil madhab. Dia tidak mandiri seperti Imam Syafi'i, tidak mandiri seperti Imam Malik, tidak mandiri seperti Imam Abu Hanifah, tidak mandiri seperti Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dia berpegang kepada salah satu pandangan imam madhab, tapi komitmen dan konsekuen dengan pandangan imam madhab. Maka ini disebut ulama mujtahid fil madhab. Seperti Al-Qarafi, Al-Muzani, ya, dan lain-lain. Nah, paling tidak, kita akan memasuki 2 golongan ahlul ijtihad yang terakhir di antara yang 5. Yang keempatnya, mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih adalah ahli ijtihad, ahli ilmu yang mencoba memilih dan memilah pandangan-pandangan para ahli sebelumnya, lalu boleh jadi mengoreksi, boleh jadi mengkomparasikan, membandingkan satu sama lain, lalu ditarik benang merahnya. Maka itu disebut tarjih. Maka wajar kalau pimpinan pusat Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih, ya. Kalau di Persatuan Islam ada namanya Dewan Hizbah. Nah, di Majelis Ulama ada komisi fatwa. Demikian pula di Dewan Dakwah ada yang disebut dengan majelis fatwa. Dan yang terakhir ada mujtahid fatwa. Seorang ahli ijtihad yang dia boleh berfatwa karena memang ilmunya, walaupun pandangan pribadi dia ditetapkan sebagai fatwa pribadinya. Fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, fatwa Syekh Albani, ya. Nah, dulu kita punya ulama-ulama hebat di negeri ini. Fatwa Umar Khubes, fatwa Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, fatwa Tuan Ahmad Hasan, fatwa Syekh Ahmad Syurkati. Nah, itu menduduki posisi terakhir, mujtahid fatwa. Jadi kalau kita berijtihad, beradu argumen sesama kita posisikan, kita ini mujtahid apa bukan? Kan begitu. Demikian pula dalam merespon berbagai persoalan-persoalan keagamaan, mari sama-sama kita dudukkan. Semua ini jangankan mustaqil, mutlak, ghair mustaqil, takhrij, tarjih, untuk menjadi ulama yang ahli ilmu, walaupun tidak masuk kategori-kategori yang 4 sebelum, tetap saja para ulama memberikan persyaratan-persyaratan ilmiah yang sangat ketat. Inilah yang harus sama-sama kita bangun, sehingga tidak ada persoalan di hadapan kita yang tidak terselesaikan, kecuali dengan ilmu. Yang paling terakhir, maka baru kita melakukan pendekatan metode pemahaman terhadap agama, baik dengan maqasidus syariah, ataupun pandangan-pandangan yang sering berkembang, yang disebut dengan metode nalar, ya, nalar mantiki. Atau nalar mantiki itu ada yang menggunakan dalil saja, pokoknya Quran dan hadis saja, tekstual. Nah, itu disebut pendekatan bayani, sebagian kalangan menyebut begitu. Ada yang melakukan pendekatan akli, rasional saja, itu disebut pendekatan burhani. Bahkan ada yang menggunakan hanya perasaan saja, itu disebut pandangan irfani. Seperti kaum tasawuf, kaum Syiah,
kaum kebatinan, bagaimana mereka memutuskan persoalan? Lebih banyak dengan persoalan perasaan, ya, pendekatan perasaan. Ini yang disebut dengan irfani. Kaum liberal, kaum pluralis, ini lebih kepada burhani, ya, akal semata. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita semua tiga-tiganya diambil. Ada yang memang harus didekati dengan dalil-dalil agama, ada yang memang harus didekati dengan pandangan akal, ada yang memang perasaan kita harus terlibat. Kata Imam Auza'i, kata Imam Ats-Tsauri, kita tidak dibenarkan untuk memutuskan persoalan hanya memakai akal semata atau perasaan semata. Demikian pula dengan fatwa kebangsaan kita, ini sudah berkali-kali disidangkan di kalangan internal, bagaimana mencari yang terbaiknya, ya, baik itu dari sisi paham Islam kebangsaan dan kenegaraan, kaitan antara khilafah dan NKRI, kemudian hormat bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan bagaimana kita memutuskan binaan difaan dalam konsep internal Dewan Dakwah khususnya dan umat Islam pada umumnya, itu sudah terumuskan dalam Hitoh Dakwah Islamiyah Indonesia yang sudah digagas oleh para orang tua kita, yang mudah-mudahan Kiai Haji Samsul Bahri bisa melengkapi dari substansi fatwa kebangsaan. Jadi tugas saya adalah mengantarkan bagaimana sebuah proses pandangan sampai menjadi sebuah kesimpulan hukum tidak serta-merta abrakadabra, ya, tetapi merupakan sebuah perjalanan yang sangat memerlukan kegigihan, ya, memerlukan kesungguhan. Maka inilah jihad ilmiah kita yang bisa kita tuangkan dalam diskusi yang sangat berharga ini. Ala kulli hal, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itu pemantik diskusi kita yang mudah-mudahan kita bisa beristifadah dari apa yang sama-sama kita bahas bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.